Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang gerak benda. Ya, kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang gerak hewan, gerak tumbuhan, dan sekarang kita akan belajar tentang gerak pada benda. Bagaimana itu gerak pada benda? Yuk kita simak baik-baik ya. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak benda yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah gerak lurus. Gerak lurus dapat berupa GLB atau gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap dan gerak lurus berubah beraturan yang dalam hal ini kecepatannya berubah tapi percepatannya tetap. Untuk gerak lurus berubah beraturan, ada yang bisa dipercepat dan ada yang bisa diperlambat. Bagaimana contoh-contohnya? Yuk kita simak baik-baik ya. Pada gambar tersebut terlihat bahwasannya ada dua orang anak yang sedang bermain basket dan salah satunya akan melempar bola basket tersebut ke dalam ring basket. Pada saat bola tersebut melambung ke arah ring basket, maka gerak yang terjadi pada bola tersebut adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat karena kecepatannya semakin lama semakin berkurang. Sedangkan ketika mencapai puncak maka kecepatannya 0. Dan ketika bola itu turun ke bawah menuju tanah maka gerakannya menjadi dipercepat atau kecepatannya semakin lama semakin bertambah sampai menuju lantai. Demikian juga pada atlet baseball ini ketika memukul bola ke atas maka yang terjadi gerakan bola akan diperlambat dan ketika turun ke bawah menuju tanah maka gerakannya menjadi dipercepat. Isaac Newton yang sedang duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba apel tersebut menjatuhi kepalanya dan dia sontak berpikir, kenapa buah apel itu bisa jatuh ke bawah dan menuju ke tanah? Akhirnya dia meneliti dan ditemukanlah hukum gravitasi Newton yang mengatakan bahwasannya semua benda akan jatuh ke bawah karena akibat gravitasi bumi. Pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi ketika sebuah mobil terjadi kebocoran oli dan mobil itu tetap bergerak dipercepat atau diperlambat? Ya, pasti terjadi pola tetesan olinya. Ketika mobil itu bergerak dipercepat dan terjadi kebocoran oli, pola tetesan olinya berbeda ketika mobil itu melaju dengan kecepatan diperlambat. Sebagai contoh pada gambar tersebut, mobil melaju dari P ke Q, bentuk tetesan olinya semakin lama semakin rapat. Ini menunjukkan bahwasannya gerakan mobil itu semakin diperlambat. Tapi ketika dari Q ke R, gerakannya semakin dipercepat, terbukti dengan tetesan olinya semakin renggang. Berbeda dengan tetesan oli, ketika tikar timer berkebalikan dengan tetesan oli. Ketika sama-sama polanya semakin lama semakin renggang, tikar timer dia GLBB diperlambat. Tapi tetesan oli justru dia dipercepat. Jadi kesimpulannya, pola ketikan tikar timer berkebalikan dengan pola tetesan oli saat benda itu bergerak dipercepat maupun diperlambat. Jika gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan baik dipercepat maupun diperlambat ditampilkan dalam bentuk grafik, maka seperti ini, di mana V adalah kecepatan, T adalah waktu, S adalah jarak, T adalah waktu. Grafiknya seperti berikut ini.